Sebuah renungan. Seperti halnya pikiran yang mengada-ngada, mengacaukan batin yang tenang dan seimbang. Demikian pula, sadar atau tidak sadar, pikiran yang diekspresikan dalam tingkah perbuatan membuahkan kama, menjanjikan kelahiran kembali, dan sekaligus merupakan penolakan terhadap kebahagiaan dan kebebasan yang katanya didambakan setiap makhluk. Sesungguhnya banyak orang yang masih berbuat demikian karena ragu terhadap kenyataan yang sesungguhnya, sehingga secara sadar menolak timbulnya kesadaran yang mengungkapkan anicca dan dukkha. Karena kesadaran yang demikian itu menimbulkan rasa cemas dan takut. Dalam penolakan yang ditimbulkan rasa putus asa, terjadilah perbuatan seperti itu. Disebut putus asa, namun kelihatan sang aku bertambah kuat. Dengan bayangan dan harapan akan memperoleh kesempatan yang lebih baik di kemudian hari, di kelahiran yang akan datang. Namun sampai kapanpun kehidupan dijalankan, yang terjadi tetaplah persiapan untuk pengulangan yang berikutnya. Kehidupan akan terus berjalan selama 4 kebenaran mulia belum disadari, atau diselami, atau malah ditolak. Sehingga sang makhluk akan berputar-putar dalam lingkaran hidup mati, suka duka yang tidak lain dari anicca, dukkha. Dan terhadap segala kejadian, sering orang mengatakan sebagai kama, dengan maksud sebagai akibat masa lampau. Secara demikian perenungan diakhiri. Hingga para bijaksana memperingatkan pentingnya saat sekarang, karena perbuatan yang dilakukan di saat sekaranglah yang akan berbuah di masa mendatang. Dengan kata lain, masa depan ditentukan oleh sikap perbuatan di saat sekarang. Perbuatan baik akan menghasilkan kebaikan, dan perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan. Namun, kita hidup dan menjadi bagian dari masyarakat banyak serta alam semesta ini, di mana hubungan langsung atau tidak langsung terus terjadi. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebebasan dalam kelompok kehidupan, melainkan anicca, dukkha, dan anatta. Sementara dari kenyataan hidup, kita melihat manusia pada umumnya memuji dan seolah mendambakan keadilan dan kebebasan. Kalau saja hal itu dinyatakan dalam obrolan. Tetapi apabila tiba pada tuntutan untuk melaksanakan, maka bukan hal yang jarang, kebenaran dan keadilan dikesampingkan. Dan anehnya dengan dalih kebijaksanaan atau pertimbangan. Sedangkan para bijaksana mengatakan, kebijaksanaan adalah hasil dari pandangan terang. Tapi bagaimana? Ragu. Yang nyata, setiap makhluk membawa langkahnya masing-masing sampai seseorang berkata, ibarat sedang berjalan dan menjumpai orang lain terjatuh dalam kesulitan, maka kalau layak ditolong akan ditolong. Yang ditolong akan mengucapkan terima kasih, dan yang menolong akan menjawab selamat tinggal. Namun bila yang ditolong mengikutinya dan bertanya, sang penolong akan menjawab, inilah jalan tengah. Kembali pada awal tulisan. Pikiran yang mengada-ngada, mengacaukan batin yang tenang dan seimbang. Apakah ini bukan karena keraguan terhadap apa yang sedang berlangsung, juga bukan karena tidak mengerti
akan keadaan yang sedang berlangsung. Malam, ada yang menderita karena merasa sunyi. Namun, bila dirinya sudah terombang-ambing dalam sensasi, kadang-kadang timbul kesan lama yang indah dalam suasana yang tenang dan sunyi. Akhirnya saya teringat, pernah menjumpai guruku di suatu senja, yang sedang duduk sendirian dan tenang. Saya bertanya, "Bante sunyi sendirian?" Beliau menjawab, "Ya, inilah bahagia dalam kesendirian. Ada suatu perbuatan atau karma yang tidak berakibat. Merenunglah, dan kemudian belajarlah mengenal diri sendiri dan melaksanakan." Dan kami berdua duduk, dan batinku menjadi diam. Tidak terasa waktu lewat dengan cepat. Sang surya hampir silam. Bentuknya tampak lebih besar dari biasa, dan warnanya merah jingga. Indah dan megah, tidak menyilaukan pandangan mata. Suasana alam tenang, hening.